Salam sehat para sahabat mimbar Pelangi Pagi yang setia. Salam kebajikan. Mimbar spiritual Pelangi Pagi kembali mengudara, menembus keheningan di pagi ini dengan suara-suara kebajikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sampai saat ini masih memberikan banyak berkat bagi kami. Dalam hidup ini kita selalu mengalami yang namanya kesulitan. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Untuk itu, sahabat kebajikan kita, Bapak Stephen Soekarto, akan menjabarkan bahwa semua itu selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Selamat mendengarkan. Salam sehat, saudara-saudariku. Ketika kita mendengarkan firman yang menyatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyatakan di dalam firman itu atau sabda itu suatu kedekatan relasi antara manusia dengan Tuhan, terutama ketika kita mengalami saat-saat yang terasa pahit, yang terasa kering, dan yang membuat energi kita seakan-akan terkuras habis. Ibaratnya sebuah perjalanan hidup. Memang apa yang kita alami bahwa tidak semuanya itu serta-merta lancar dan baik. Bagaikan perjalanan, pada kala tertentu kita mengalami suatu liku-liku dan ketidaklancaran yang menyebabkan kita mengalami suasana yang berbeda. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, dan kadang-kadang kita mengalami pengalaman yang membuat kita seakan-akan jatuh. Banyak orang cenderung berfokus kepada masa kejatuhannya. Orang-orang ini, bahkan mungkin kita sendiri, merasa bahwa hidup ini seakan-akan tak bermakna dan enggan kita melanjutkannya. Ketika hidup menjadi makin terjal, sampai-sampai kita sendiri bertanya, untuk apa kita hidup? Apakah ada maknanya untuk melanjutkannya? Bagaikan nyala di dalam gelap, cahayanya menjadi makin redup dan lenyap di dalam gelap itu. Ada banyak alasan mengapa seseorang kehilangan daya di dalam hidupnya. Kebanyakan karena merasa lelah dengan apa yang terjadi dan yang ia lakukan selama ini, seakan-akan benturan-benturan yang tiada jalan keluarnya. Tidak memiliki harapan lagi, tidak ada masa depan lagi. Dan ada juga yang bahkan kehilangan daya hidup. Makin ke depan, makin redup, dan tidak ada sesuatu yang membuat dia mempunyai suatu keinginan untuk berlanjut. Ada satu lagu, namanya Dengar Tuhan. Lagu itu dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Salah satunya adalah Julius Sitanggang. Dan ada penyanyi-penyanyi yang lain seperti Emilia Contessa. Lagu itu menggambarkan begitu, seakan-akan tak berdayanya kita di hadapan Tuhan, karena merasa bahwa Tuhan seperti meninggalkan kita. Lagu itu menggambarkan seolah-olah tidak ada sapaan sama sekali dari Tuhan atas kekeringan dan atas keketiran kita. Namun sesungguhnya kalau kita menengok jauh ke dalam dari lagu itu, akan tergambarkan suatu kedekatan yang luar biasa dari kita orang beriman
yang begitu dekat merasa bersimpuh di depan Tuhan untuk menyatakan, inilah saya Tuhan, membutuhkan kehadiran-Mu. Maka kemudian kita bertanya, Tuhan, masihkah Kau mau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tangan-Mu? Gelapnya jalan yang harus kutempuh. Sesatkah jalan yang kini aku lalui? Sungguh-sungguh ungkapan-ungkapan yang begitu dalam. Namun apapun alasannya, tidak seharusnya kita biarkan nyala hidup kita redup dan mati begitu saja. Ada begitu banyak hal yang kita bisa tarik dari pengalaman hidup ini. Misalnya dari sabda Tuhan dalam Yosua telah dinyatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tak peduli betapa deras, hujan akan selalu berhenti. Setiap tetes air mata dan luka akan mengering dan pada waktunya akan sembuh. Dan selama kita masih menyadari ada matahari yang selalu terbit dan terbenam setiap harinya, di satu waktu nanti kita akan sembuh dari luka-luka hati kita dan menemukan bahwa hidup kita ini masih baik-baik saja di hadapan Tuhan. Jika saat ini kita merasa hidup kita ini sulit dan seluruh dunia seakan-akan meninggalkan kita, maka tegarlah. Semua itu hanyalah fase hidup yang akan terlewati seiring dengan waktu. Kita harus tetap yakin bahwa di dalam Tuhan, dengan selalu bersandar pada kekuatan tangannya, kita akan selamat dan selalu ada hari esok untuk kehidupan yang lebih baik. Salam sehat. Inti kebajikan pada pagi ini adalah setiap masalah hidup kita selalu ada jalan keluar. Seperti hujan dan badai, pasti akan berhenti dan berlalu. Mari kita berdoa. Berkatilah mimbar ini, Tuhan, karena ini saja persembahanku. Pakailah diriku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Salam sehat dan salam kebajikan. Nantikan Mimbar Pelangi Pagi di episode berikutnya.